Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfan Fadira Nur Hakim. Perkenalkan, nama saya Rizal Mutakin. Saya Rizal Wahyudi. Nama saya Sandi Ridwansyah. Ini kami akan membahas tentang peran Komisi Pemberantas Korupsi atau disingkat dengan KPK. Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia atau disingkat dengan KPK adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kuasa manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantas Korupsi itu berwenang. Yang pertama adalah mengkoordinasi penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantas tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah meminta informasi tentang kegiatan pemberantas tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat dan pertemuan dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantas tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Ada pula tugas dan fungsi Komisi Pemberantas Korupsi. Mempunyai tugas antara lain, yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantas tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantas tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang. Wakil Ketua KPK merupakan pimpinan KPK yang juga merangkap sebagai anggota KPK. Wakil Ketua KPK terdiri dari 1. Wakil Ketua Bidang Pencegahan, 2. Wakil Ketua Bidang Penindakan, 3. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Data, dan 4. Wakil Ketua Bidang Pengawasan Internal. Tim penasihat berfungsi memberikan nasihat dalam pertimbangan sesuai dengan kaparnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sama tugas. Berdasarkan lampiran peraturan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor per 8/12/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang organisasi dan tata kerja KPK. Pelaksana tugas KPK terdiri dari 1. Deputi Bidang Pencegahan, 2. Deputi Bidang Penindakan, 3. Deputi Bidang Informasi dan Data, 4. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, 5. Sekretariat Jenderal. Mohon maaf bila ada yang salah, silakan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.